Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolanda Fatika, kelas 631C07, Prodi Akuntansi, NIM 632302119. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Pancasila pertemuan keempat. 1. Uraikan konsep ideologi. Ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap sistem keyakinan itu terbentuk melalui suatu proses yang panjang karena ideologi melibatkan berbagai sumber seperti kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh yang bersumber dari kebudayaan. Artinya berbagai komponen budaya meliputi sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan bangsa, kesenian, sistem mata pencarian hidup, sistem teknologi dan peralatan, sebagaimana diungkapkan Konca Raningrat dalam buku Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan. Memengaruhi berperan dalam membentuk ideologi suatu bangsa. Perlu diketahui bahwa ketika memengaruhi dan berperan dalam berbentuk ideologi suatu bangsa, perlu diketahui bahwa komponen-komponen budaya yang berasal dari sifat dasar bangsa itu sendiri, maka pelaku-pelaku ideologi yang warga negara lebih mudah melaksanakannya. Para pelaku ideologi merasa sudah akrab, tidak asing lagi dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ideologi yang diperkenalkan dan diajukan kepada mereka. Perlu diketahui juga bahwa agama dapat menjadi sumber bagi suatu ideologi. 2. Jelaskan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Yang paling dominan adalah globalisasi, merupakan era saling keterhubungan antar masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Di antaranya menentukan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Dalam catatan risalah atau penjelasan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini, disebutkan bahwa dasar negara yang dimaksud dalam ketetapan ini di dalamnya mengandung makna ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan negara. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi seluruh bangsa Indonesia. Melaksanakan Pancasila dilakukan tidak hanya oleh setiap warga negara, tetapi juga penyelenggara negara agar tercipta aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Magni Suseno menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Artinya, ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pancasila sebagai suatu ideologi bersifat terbuka dan dinamis, yang berarti tidak menutup diri terhadap perubahan yang terjadi dan mengikuti perkembangan zaman tanpa mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. 3. Uraikan sumber ideologi sosiologis politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap sistem keyakinan itu terbentuk melalui suatu proses yang panjang karena ideologi melibatkan berbagai sumber seperti kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh. 2. Sumber sosiologis. Pancasila sebagai ideologi negara pada bagian ini adalah dilihat Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan bermasyarakat. Unsur-unsur sosiologis yang terbentuk Pancasila sebagai ideologi negara. 3. Sumber politis. Pancasila sebagai ideologi negara, unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal berikut ini. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa mewujudkan dalam bentuk kesemangat toleransi antar umat beragama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mewujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. 3. Sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power untuk memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan. Itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. 4. Jelaskan dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah satu perumus Pancasila, bahkan menggali dan memberi nama untuk dasar negara. Dalam hal ini, Soekarno memahami pendudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun dalam perjalanan pemerintahnya, ideologi Pancasila memahami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dan konsep Nasakom. Sekian presentasi uraian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.